Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sekarang kita masuk di halaman ke-38 yaitu Al-Martabatus Tsaniyah, tingkatan yang kedua. Setelah kita membahas atau ini bagian daripada pembahasan mengenal agama Islam dengan dalil. Dan agama Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu amalan-amalan zahir. Kita sudah jelaskan yang dimaksud al-Islam di sini yaitu amalan zahir. Ketika disebut Islam, agama Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam maksudnya adalah amalan zahir seperti syahadat, salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan kita sudah membahas dalilnya masing-masing dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu iman. Yang dimaksud di sini iman berarti adalah amalan-amalan hati yang rukun-rukun. Adapun iman dengan makna yang luas, kata Asy-Syaikh, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Perlu kita ketahui pertama kata-kata bid'un. Bid'un itu dari 3 sampai 9. Lalu kemudian kata-kata syu'bah kita terjemahkan cabang. Ini memiliki cakupan-cakupan. Jadi yang disebut dengan syu'bah di sini walaupun di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan cabang, ini bukan berarti bahwa di dalamnya hanya masalah-masalah yang cabang saja, tidak. Jadi kata-kata syu'bah di sini mencakup rukun, yaitu rukun iman, mencakup kewajiban-kewajiban, mencakup juga amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan. Jadi mencakup semua itu. Jadi cabang keimanan itu ada kalanya dia rukun, yang dimaksud di situ. Makanya terjemahannya kendati pun ini sulit dicari padanannya. Kata-kata syu'bah itu sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah terlanjur diterjemahkan cabang. Padahal kata-kata syu'bah masuk di dalamnya rukun iman, masuk di dalamnya amalan-amalan wajib, masuk di dalamnya juga
amalan-amalan sunnah. Termasuk juga di dalam iman, masuk di dalamnya amalan-amalan ucapan, lisan, lalu kemudian amalan badan, termasuk juga amalan hati. Perhatikan ini. Jadi kata-kata syu'bah mencakup rukun, kewajiban-kewajiban, dan amalan-amalan yang mustahab dianjurkan, mencakup ucapan, amalan anggota badan, dan amalan hati. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Yang namanya iman itu 70 lebih cabangnya. A'laha wa fi lafdin afdaluha, yang paling tinggi, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan rukun ini. Walaupun disebut rukun Islam, tapi itu harus dia buktikan sebagai bukti keimanan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Ranting, duri, batu disingkirkan. Itu perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang keimanan. Ini amalan hati. Maka tadi kita sudah katakan, kata-kata syu'bah mencakup rukun, mencakup kewajiban, mencakup juga hal-hal yang dianjurkan, mencakup perkataan lisan, mencakup amalan anggota badan, menyingkirkan yang berbahaya dari jalan, mencakup amalan hati, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini diambilkan dari lafadz hadis. Diambilkan dari lafadz hadis. Wa arkanuhu sittatun. Nah ini. Jadi 6 rukun ini masuk ke dalam bagian daripada syu'batul iman, cabang keimanan. Maksudnya cabang itu perincian-perincian ya. Jadi kadang kita jadi rancu ini. Loh kok rukun masuk ke dalam cabang, ini bingung. Maksudnya perincian-perincian. Syu'bah itu perincian-perincian. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. Yang pertama, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah mencakup beriman akan keberadaan Allah, mengimani keberadaan Allah. Kedua, mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimani bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, yaitu uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat. Mengimani bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sumber atau asalnya dari cahaya. Mengimani bahwa para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwa mereka kendati pun makhluk yang tidak pernah payah, gak pernah capek, gak butuh tidur, gak butuh istirahat, gak butuh makan, gak butuh minum. Bahkan tidak ada riwayat yang mengatakan malaikat mati. Mereka tetaplah makhluk yang tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara poin yang penting dalam mengimani para malaikat. Wa kutubihi, mengimani kitab-kitab Allah, bahwa apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu hak benar adanya. Diturunkan At-Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkannya kitab Az-Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, diturunkannya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan suhuf, lembaran-lembaran yang kita tidak ketahui, kita pun mengimaninya ketika itu disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti di akhir dari surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak tahu detail-detailnya, kita hanya diberitahukan seperti itu. Dan kita juga mengimani bahwa Al-Quran, dan ini yang terpenting, Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah, adalah kitab yang Allah turunkan, berisikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga dari perubahan-perubahan, dijaga dari pergeseran-pergeseran, sampai hari ini isinya hak benar adanya.
wa rusulihi, dan mengimani para utusan Allah. Kita mengimani secara detail terperinci yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih, dan kita mengimani secara global yang tidak disebutkan secara terperinci. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, 315 atau 313 rasul. Itu artinya bahwa banyak yang diutus, yang disebutkan secara rinci kita imani nama-namanya. Adapun yang tidak disebutkan secara detail dan terperinci, maka ya kita mengimani secara global saja. Dan juga di antara hal yang perlu diketahui dari mengimani akan para nabi dan para rasul, bahwa dakwah mereka semuanya sama, mengajak manusia bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, mulai dari kematian, kemudian barzah, kemudian kiamat, kehancuran, kemudian kebangkitan, lantas kemudian manusia semuanya dikumpulkan di mahsyar, lalu kemudian hisab, lalu kemudian melewati sirat, lalu kemudian setelah itu masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Itu di antara poin-poin yang mesti kita wajib imani terkait dengan hari akhir. Termasuk juga azab kubur. Mengimani akan adanya siksa kubur ataupun nikmat kubur, yang hadisnya kalau dikumpulkan dari berbagai macam jalurnya sampai kepada derajat mutawatir. Dan yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani takdir ini ada 4 poin. Poin yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui seluruh makhluknya sebelum ada makhluknya satupun. Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah mencatat segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Setelah adanya arash, setelah adanya qalam, pena, setelah adanya Lauhil Mahfuz, Allah catat segala sesuatu takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Dan itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah." Allah telah catat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian yang ketiga, mengimani takdir adalah mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dan apa yang Allah kehendaki pasti itu yang terjadi. Dan yang keempat dalam mengimani takdir adalah mengimani bahwa apa yang telah Allah ketahui, apa yang telah Allah catat, apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi sesuai dengan yang telah Allah ketahui dan yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tidak ada yang meleset sedikit pun, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Wad dalilu ala hadzal arkani sittati, dalil 6 rukun dari Al-Qur'an. Jadi ini perlu kita ingat bahwa rukun iman itu dalilnya bukan hanya berdasarkan hadis Jibril yang nanti disebutkan oleh Syekh di belakang. Tidak. Tetapi juga telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa rukun iman itu ada 6. Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat 177. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebaikan itu bukanlah hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi dan rasul. Sudah 5 ini. Yang satu yang tentang takdir yaitu ada di dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan menurut kadarnya. Terjemahan lain, dengan disertai ketetapan-ketetapannya. Bahasa lainnya, disertai dengan takdirnya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu bukan tiba-tiba gitu saja. Allah telah ketahui sebelumnya, Allah telah catat sebelumnya, Allah telah kehendaki, dan itu terjadi persis sesuai dengan yang telah Allah ketahui, yang telah Allah catat, yang telah Allah kehendaki. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi itu Allah tidak ketahui sebelumnya, tidak ada. Allah tidak catat di Lauhil Mahfuz, tidak ada. Allah tidak kehendaki sebelumnya tapi tiba-tiba terjadi, tidak ada. Atau dalam bahasa kita sebagai manusia, tidak ada yang tidak terencana. Semuanya terencana. Semuanya ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang tiba-tiba. Jadi tentang dalil di dalam Al-Quran rukun iman itu di 2 tempat. Yang 5 di suratul Baqarah ayat 177 itu disebutkan 5, kendati pun tidak berurutan. Iman kepada Allah, hari akhir, kan gak berurutan itu. Malaikat, kitab, dan para nabi. Satu terpisah yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Terkait dengan ayat 177 dari suratul Baqarah, ini membicarakan tentang perubahan arah kiblat. Di mana ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya salatnya menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, kurang lebih 1,5 tahun lah. Lalu kemudian di tengah-tengah salat terjadi perubahan arah kiblat. Satu riwayat menyebutkan salat zuhur, satu riwayat menyebutkan salat asar. Jadi separuh-separuh. 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat yang belakang menghadap ke Ka'bah, Baitullah yang ada di Masjidil Haram di Makkah. Maka orang-orang Yahudi mengatakan ini bukan kebaikan. Ini bukan kebaikan ini pertanda keburukan. Muhammad dan pengikutnya sudah benar-benar ngadepnya, salatnya menghadap Baitul Maqdis itu sudah benar. Ngapain pakai berubah-berubah lagi? Ini bukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadap ke timur, menghadap ke barat. Tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan para nabi, termasuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW menghadap ke timur, ke barat, atau ke utara, ke selatan misalnya, itu bukan karena semata-mata keinginan Rasul SAW, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah yang membuat seseorang itu tunduk beribadah hanya kepada Allah, itulah kebaikan. Adapun menghadap ke timur, ke barat, utara, selatan, mungkin menurut kita yang baik yang ini atau yang baik yang itu menurut kita. Tetapi tidak menurut Allah Rabbul Alamin. Di sini di dalam ayat ini pun terdapat dalil bahwa kebaikan itu bukan menurut pandangan nalar kita masing-masing. Kalau dalam urusan agama. Kenapa? Kalau menurut pandangan masing-masing ya seperti ini jadinya. Orang Yahudi menganggap kebaikan itu Rasul dan para sahabat tetap menghadap Baitul Maqdis salatnya, nggak usah berubah. Jadi menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Ya kebaikan itu karena apa? Menurut orang Yahudi, ini argumennya mereka. Itu kan tempatnya para nabi, tempatnya para rasul, termasuk nabi-nabi Bani Israel. Maka berarti ya keutamaan menghadap ke sana. Oke lah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kan negerinya para nabi bukan di Makkah. Negerinya para nabi di sana di Baitul Maqdis yang ada di Palestina, bukan yang ada di Makkah. Itu menurut nalarnya siapa? Yahudi. Nah, itu salah satu bukti bahwa kebaikan dalam urusan agama itu bukan berdasarkan nalar kita masing-masing. Kita bisa berbeda pandangan dalam menilai satu hal itu baik atau tidak. Tetapi bagaimana menurut Allah Rabbul Alamin? Bagaimana menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Maka Rasulullah SAW taat, tunduk. Karena beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, termasuk ya Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Termasuk juga mengimani kitab-kitab terdahulu secara global. Adapun perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran yang terjadi sehingga kemudian di dalam kitab umat terdahulu masih ada yang di dalamnya kalamullah tapi bercampur dengan yang selain perkataan Allah Rabbul Alamin. Kita tidak yakini yang itu. Tetapi yang dahulu yang memang diturunkan kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kalamullah dulu. Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Dawud alaihissalam kalamullah. Lalu kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kalamullah. Tapi adapun sekarang kita tidak mengetahui mana yang kalamullah, mana yang bukan kalamullah, tercampur di dalamnya. Berbeda dengan Al-Quran karena telah datang jaminan langsung dari Allah Rabbul Alamin. Dijaga lafadznya, redaksinya. Maka salah satu penjagaan terhadap Al-Quran itu diantaranya, dan ini juga difatwakan oleh para ulama, haram menerjemahkan Al-Quran, redaksi lafadz aslinya yang bahasa Arabnya dihilangkan. Misalnya ada orang menerjemahkan Al-Quran, itu cuma terjemahannya doang. Tidak disertakan di sebelahnya atau di atasnya lafadz aslinya, tidak boleh. Haram, para ulama fatwakan itu. Kenapa? Karena nanti lama-kelamaan lafadznya hilang, orang lupa, orang gak ngerti, tinggal terjemahnya. Orang bisa melakukan intervensi di terjemahnya, sedangkan lafadz aslinya nggak ada, dia nggak bisa memperbaiki. Makanya yang direvisi itu Pak, perlu diingat oleh Kementerian Agama itu, yang direvisi terjemahnya Pak. Bukan revisi ayat Al-Qur'annya, bukan. Tapi revisi apa? Terjemahnya. Jangan salah paham, itu nanti orang salah paham bahaya. Di Al-Quran dijaga, lafadznya dijaga. Maknanya gimana? Maknanya juga dijaga. Maka hadis-hadis dicatat oleh para ulama. Hadis-hadis itu kan sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Dicatat, diteliti, dikaji mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu bukti penjagaan pada umat ini. Ilmu riwayat, ilmu hadis, ilmu riwayat. Yang itu tidak dimiliki, melainkan umat ini saja yang memilikinya. Maka umat terdahulu gak punya teks aslinya. Lafadz aslinya dari Taurat, lafadz aslinya dari Injil, lafadz aslinya dari Zabur, mana? Yang kemungkinan maka terjemahan terjadi perbedaan versi kan. Ya bisa jadi namanya terjemahkan, gak usah begitu. Gak usah Al-Quran, ini buku misalnya. Karya seorang ulama. Anda baca versi satu terjemahan ini, Anda beli lagi versi terjemahan lain. Pasti akan ada perbedaan. Cara menerjemahkan. Tergantung sang penerjemahnya. Itulah mengapa tidak boleh ketika Al-Quran terjemah tidak disertakan lafadz aslinya. Itu bukti penjagaan Allah Rabbul Alamin terhadap Al-Quran, dan kita wajib yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, lafadznya dan juga maknanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.